Dia mau jadi Ini yang dia baca ini yang dia baca ini. Kau diam dulu, oi. Ini kau itu kan fakta. Itu kan fakta di revisi. Ini sebentar Bang Hos. Tetapi ini tanda garis ini diedit ini ya. Aduh kok kabur ini. Tetapi ini sudah diedit ini ya. Ini tanda egrek ini, tanda garis ini sudah dirubah. Dia tambahi kamu katakan ya, kamu katakan. Aduh, kok gimana ya? Apa kudusnya ini? Berarti diam. Kamu jangan nipu. Ini tidak sesuai. Ini kamu katakan ditambah ya. Ini kamu katakan ditambah. Ini. Jangan kabur ini ditambahin ya. Ini wajar, kita terima aja. Terima aja karena Bible itu memang direvisi. Ini sudah diedit ya. Tiap tahun direvisi, wajar lah. Makanya ini ada tanda garis ya, tanda egrek ini di garis. Kamu katakan ini ditambah ya. Ini ayat sisipan ya, kata-kata sisipan. Kenapa ini ya? Kok kabur ini ada apa? Enggak apa-apa. Wah, kamu katakan tidak apa-apa. Menurut saya itu enggak masalah. Kalau terjemahan lamanya ini ya, dengar. Enggak apa-apa, kita edukasi yang lain, host. Kalau terjemahan lamanya tidak ada di sini, tidak ada tanda-tandanya itu, tidak ada tadi ya. Lihat dari ini terjemahan lama ini ya, ini terjemahan lama ini ya. Ini. Diam dulu, kamu nggak tahu apa-apa kok. Ini terjemahan lama, belum ada tadi itu ya. Tetapi yang sekarang mereka pakai diedit ini. Dia tambahin. Ini dicerahkan, kamu ditipu. Iya, dipaparin tadi apa dipaparin. Dari tadi kamu baca enggak, maparin juga enggak, apa yang kamu tidak mengerti Bible. Ya kamu satu ada yang terlalu banyak suara ya. Sekarang gini. Tadi kamu mau nampilin apa di banyak suara. Nampilin apa? Baca enggak? Kamu suruh kamu baca. Karena kamu paparin apa? Langsung dibaca lagi. Itu ada data aja dulu. Biar dulu selesai. Kebanyakan suara sih. Biar dulu selesai saya ya. Diam dulu. Nah, sekarang ini yang kalian baca. Ya, karena saya cerahkan otakmu biar nggak bengkok ini ya di sini. Bukan yang bengkok. Sebentar ini bukan yang bengkok itu kamu. Ini dengar ini saya tunjukkan ya. Ini ditambahi ya. Kamu katakan ini tambahan ya. Tadinya nggak ada ini terjemahan lamanya ini nggak ada ini tambahan-tambahannya di Alkitab. Aku katakan nggak ada. Dengar dulu, Oten. Dengar ya, nggak ada di sini tambahan-tambahannya ya. Sekarang yang kau pakai ditambahin nih. Kamu katakan. Kamu tampilkan apa Bagas? Kamu tadi mau baca apa? Tadi di situ tuh apa? Ya mau kamu tampilkan apa? Baca juga enggak. Dipaparin juga enggak, dari tadi adu ada terus yang bisa kamu tunjukkan apa di situ. Ya udah cukup. Saya tadi pertama awal. Kamu paparin apa? Kenapa jadi pasar sih, Balbo? Balbo kenapa jadi pasar kayak gini? Yang lain. Bagas dengerin. Baca itu sudah kami tampilkan tadi. Apa? Ya udah bareng-bareng ngomong yuk. Apa yang kamu tampilkan? Saya mau tampilkan yang pertanyaannya Ibu tadi yang banyak panjangnya yang menanyakan dengan Paulus itu saja, yang lain saya tidak mau tanyakan. Saya yang jawab itu saja yang dia bertanya, gitu loh. Itu saja. Jadi ini ya saudara-saudara ya, hampir tiap tahun direvisi. Ini hasil revisi ya, AYT, TL, BLT, ini hasil revisi semua ya. Saudara-saudara ya, ini hasil revisi nih. Tiap tahun 2011, 2000 ini direvisi, dirubah-rubah Bibelnya ya. Jadi sesuai permintaan zaman ya saudara-saudara. Ini hasil revisi semua ini. Ya. Ini anak gitu ya. Bawa ini. Direvisi. Kayak skripsi ya, kayak skripsi. Sering direvisi. Wah. Jadi sesuai kemauannya Pak Pendeta direvisi, dirubah. Ini hasil revisi semua saudara. Sekarang yang dia pakai ini ya, ada kata tambahan. Kamu katakan, yang tadinya nggak ada ya, Apalagi kalau kita ke Bibel kuno ya, Filipkar nggak ada seperti itu ya. Tapi demi menuhankan Yesus, dia tambahi di sini ya. Demi merasulkan Paulus, dia tambahi di sini ya. Dia bela-bela Paulus botak ya, dia tambahi. Kamu katakan, tadinya nggak ada ya. Gitu ya. Sekian, terima kasih. Nah, terus itu kalau kita diskusi itu ada menjerat bahwa jangan Anda yang berdua ngomong, kasih Pak Bagas tanggapan dulu. Theodor. Kan habis Ibu Rama bicara nih. Dia bilangin itu. Ibu Rama kan habis bicara. Jadi Bagas lagi yang ngomong.
Ya, Masa makanya kau yang diskusi sama Bu Rama? Ya, nomor Masa kau yang diskusi sama Bu Rama? Ibu Rama sudah mengkritik, kok ada tambahan. Ya kita dengerin Bagasnya, apa alasannya gitu loh. Gitu. Jangan kau yang ngobrol sama Ibu Rama. Bagas silakan ditanggapi gitu loh. Kita ini banyak. Ya, saya mau Kontennya satu. Ya jangan dikeroyok anak orang lah. Kita harus adil gitu. Silakan, itu Bagas merah kan? Kan saudaraku. Gitu. Ya. Ya silakan Bagas tanggapi Bu Rama kenapa begitu gitu loh. Ya, jadi ya saya akan tanggapi. Nah, itu jelas. Bunda Rama, saya mau jawab yang dari bawah adalah mana Yesus Kristus yang menyuruh Paulus ke bangsa-bangsa di kota Roma. Kok tanggapi, mana telingamu nih orang telinganya? Tanggapi data tadi tuh, udah lewat pembahasan tadi. Nah, ini dengerin ya. Oke, saya bacakan yang kamu tanyakan dalilnya. Ini di Kisah Para Rasul 9 kan? Ayat yang ke Yang sudah selesai, nggak ada datanya. Yang saya, kamu nggak dengar Bang Handi? Itu yang kau tanggapi data tadi bahwa sudah diedit-edit, dirubah-rubah itu. Wah, percuma dia nggak ada gantian. Ya kamu itu tanggapi, kenapa dirubah-rubah tuh Bibelmu? Ada apa dengan Bibelmu? Apa itu skripsi? Suka direvisi. Setelah asistensi direvisi lagi, revisi lagi. Kalau dosen bilang coret ini, kamu revisi lagi, gitu ya? Wow, kok Bibel kok seperti itu ya teman-teman ya? Sering direvisi ya, artinya tidak suci lagi. Tidak suci. Ini saraf motoriknya Bunda, ini saraf motoriknya terganggu nggak? Jawablah. Banyak ngomong, jawab. Silakan jawab. Tidak, silakan jawab Bagas, silakan jawablah. Ya, saya cuma satu aja. Pertanyaannya gini, Gas, Bagas. Ya, gimana? Kamu percaya nggak itu ada tambahan, ada revisi yang kau baca itu? Lo percaya atau tidak? Tidak ada revisi. Tidak. Karena ini dari keuskupan langsung dari Roma yang saya punya. Kalau kamu nggak percaya, berarti memang benar-benar kamu dengan data itu bahwa Yesus itu Tuhan, ya betul ya? Saya tidak membahas itu, Bang. Yang saya membahas yang ditanya Bunda Rama itu cukup sekali. Yang lain saya mau Bisa sih suaranya ini, saya nggak dengar. Dalilnya. Bu Rama terusin tuh, gue nggak dengar suara nih anak. Hanya ini. Kalau gini, halo Bang, bisa 1, 2, 3, bisa dengar? Ya lumayan. Belum Mahayun. Masa kau tolak data di Bibelmu, bro? Itu tadi data. Ada tanda egrek itu, terus ditutup lagi, terus itu nggak ada tadinya itu. Kok diadakan itu? Itu penambahan itu kan nyata tadi data. Ya, yang ditanya Bunda Rama. Kan ini saya jawab dengan dalilnya. Tetapi jangan putus asa bertanya, Bunda Rama. Jangan terusin. Tetapi ya pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberikan nama kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Cukup dah itu. Bukan di situ. Tidak apa-apa saya dengarkan. Bukan di situ. Nah, yang Bunda Rama tadi paparkan ada tambahan revisi. Anda sepakat tidak revisi itu? Mana ini conten ini? Belum dia baca. Coba sekarang. Itu yang dibuka Bunda Rahma tadi. 2 Korintus. Oke. Ya 12 nomor 16. Bukan Korintus, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Siapa yang bahas ke situ? Siapa yang bahas itu? Pertama kan hanya dari bawah. Dia Itu Paulus yang suruh. Si Jaya tadi itu yang bawa. Itu kan Jaya-Jaya selesai sudah. Yang sekarang revisi-revisinya, tambahannya. Anda terima, sepakat atau tidak revisi itu? Direvisi itu clear, tidak ada. Kenapa tidak ada itu? Buktinya ada. Coba saya luruskan. Bekoka. Saya lihat kan Kisah Para Rasul 9. Sekarang kasih dia kesempatan. Kasih dia coba alasan, coba. Coba Gas. Enggak, saya bingung. Enggak nyambung Bang Andi. Enggak nyambung. Yang dibahas 2 Korintus, dia Kisah Para Rasul enggak nyambung. Saya tidak bahas. Ya enggak apa-apa lah. Saya tidak bahas. Hotel langka cuman atu-atunya di sini. Biarin aja, terusin. Langka aja.
Biarin aja, sesuai selera dia aja, bikin happy dia. Dengerin dulu baru kalian. Iya, terusin. Saya tidak bahas 2 Korintus. Saya tidak bahas Korintus, yang saya bahas adalah kisah para rasul yang ditanyain si Rahma ini yang pertama saya dari bawah yang ada Jaya tadi. Kita bahas Ya, tadi Paulus yang itu. ditunjukkan, kau bilang mana. Kau tadi yang ngomong gitu. Aduh, poteng. Rama, ini ayatnya saya tunjukkan di kisah para rasul yang kau tanyakan si Paulus itu, Apa? yang Ikuti, katanya disuruh ke. Ya ikuti aja. Nah, kamu Apa? baca. Saya Nah, minta sekarang ada Bible sebentar ya, Move. sebelum kau bahas itu saya minta sama Jaya. Kan Jaya bilang begini tadi, kamu dengar ya, diam dulu. Kata Jaya, Yesuslah yang mengutus Paulus. Ya, saya kan tanya gini, kok surat-surat Paulus itu tertuju kepada jemaat-jemaat di Roma dengan Yunani, kenapa bukan kepada Yahudi sana? Kan Yesus orang Yahudi. Dia bilang, ada kok Yesus tuh mengutus Paulus. Saya minta datanya, Yesus. Ikutin aja. Apa mau dia di kisah KPR berapa? Kisah para apostolos berapa? Iya, saya mau ke situ. Kita kasih tahu dulu nih ceritanya. Saya minta sama Jaya. Mana datanya Yesus mengutus Paulus? Ada. Mana datanya? Yesus Mana? mengutus yang tadi banyak. Kisah para rasul ya. Kisah para rasul 9 ayat 15. Kisah kita meluncur. Coba. 9 lain cote lain ditunjukkan data yang 9. dibahas. Kisah para rasul 9 ayat 15. Ayat-ayat konyuri lagi istilah dalam Islam, dasar konyolong. Mana di sini ya? Ya, sabar. Saya mau mandi dulu. Tapi Jangan ngamuk-ngamuk ya, kalian coteng. Saya mau mandi. gila. Sebab orang ini adalah alat pilih. Ananias ini, sebentar, Theo, saya dia tanya. Di sini Ananias, jawab Ananias. Saya bukan hanya kata-kata Ananias, saya ingin perkataan Yesus langsung kepada Paulus. Saya ini di sini ya Ananias, jawab Ananias. Ini bukan Ananias yang kuminta, pernyataan Yesus dan mengutus Paulus. Ingat, Yesus tidak pernah mengenal Paulus. Ketika Yesus terangkat, muncullah si Paulus ini. Si Paulus ini perjalanan ke Damsyik ingin membunuh para pengikut Yesus. Tiba-tiba dia di jalan, ketemu, dia terjatuh toh. Kaukah itu Tuhan? Nah, dia mendengar suara Tuhan katanya. Ada yang bilang dia epilepsi. Ya kan, ada data kita baca bahwa dia kena epilepsi. Tapi itu yang kalian terima bahwa itu pertobatan. Saya minta perkataan Yesus mengutus Paulus, rasul palsu ini yang katanya dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat ya di luar Israel. Saya ingin pernyataan Yesus langsung mengutus dia kepada orang-orang Roma di luar Oke, Israel. cukup. Silakan. Pertanyaannya guys, apakah Jawab ada ya. perkataan Ya. Yesus mengutus Paulus gitu loh? Silakan. Ada. Oke, saya ngerti. Ini Yesus itu memberikan perintah ke Ananias. Biarkan dulu dia jawab, nggak apa. Dia mengutusnya. Oke, kita kayak gitu. Kayak gini, Muhammad menerima Kenapa ketemu Rasulullah? Aduh, Biarin aja. Dia kan nggak punya data yang dulu dia ngomong, biarin aja dengerin. Gas, lu warna merah gas, putus-putus suara lu gas. Theo lanjutkan Theo atau yang lain Bang Han dilanjutkan lah, nggak ada ilmunya orang. Oke. Enggak, sebenarnya dia berilmu loh ini. Kalau nggak berilmu nggak ngomong dia. Bukan berilmu Bang Andi. Ananias. Nggak apa-apa. Ya, ayo gas, lu jawab gas. Kita aja yang bicara. Kalian aja Lu yang jawab gas. Mas kalau semuanya dipotong ini. Gitu. Emak kalau dipotong-potong. Suara lu putus-putus gas, itu kok lagi merah. Iya, sinyalnya merah. Coba geser dikit ke belakang dikit. Itu ada kursi, geser dikit. Tapi jangan terlalu ke belakang, ada jurang. Ya sekitar setengah meter lah. Nah. Stop. Aduh, belum deh. Kelewatan. Nah, coba. Jadi Yesus itu mengarahkan Ananias, ya, memberikan langsung arahannya supaya Paulus itu akan diarahkan, dia punya misi sampai Paulus lewat Ananias. Ya.
Oke, baik, Sudah saya tanggapi. itu belum bisa. Oke, saya tanggapi Bang. Bentar. Oke, baik, kita diskusi. Aduh, Diskusi Belum baik. Bu Rama, belum dia, Belum, kasih dia. Belum, biar dia, belum. Lanjut. Tenang aja Gas, gue dukung lu Gas, gue dukung lu. Terusin. Kita berdua lawan Bu Rama Gas, terusin Gas. Kita tahu nggak mungkin langsung berbicara pada Paulus pada saat itu tidak, karena dia mengatakannya kan untuk mengatakan bahwa dia punya firman. Putus-putus suaranya, Ini ada Bagas. firmannya sama ini. Putus-putus saudara, sinyal. Oke, udah dijawab dia tuh. Jadi Yesus mengutus, jadi Yesus mengutus Paulus itu, tapi lu terangin Ananias, lu bawa-bawa Nabi Muhammad gitu ya. Itu jawaban kamu ya. Oke, itu jawabannya Bernama, bagus jawabannya. Gitu loh. Jadi ada data, Yesus mengutus Paulus, tapi dia terangin Ananias, gitu loh Bernama. Nyambung kan? Tuh, itu jawabannya. Lebih jelas. Ayo, Jelas kan? Iya, lebih jelas. Nyambung Bang Andi kalau Nah, jelas. Udah. kalau tampil minum bodrek nyambung. Ya menurut dia nyambung, kita juga nyambung kok. Dia pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa lah. Ya udah lah. Oke. Nah, itu sudah ayatnya. Kalau kalian tidak nyambung, nggak masalah, saya paksaan. Ya itu kan kalian. Ya, kini saya cerahkan dulu otakmu ya, Bang ya. Nah, itu yang kamu sampaikan itu ketika Paulus berkata di tengah jalan misinya ingin membunuh para pengikut Yesus kan, dia kemudian pergi ke Damsyik. Tengah jalan dia melihat kamu kan kasih tahu dulu, saya mau kasih tahu dulu, saya luruskan dulu pikiranmu. Diam dulu lah, aduh. Dia nggak denger lu, dia ngomong, dia sinyalnya nggak bagus. Mute dulu host di mana hostnya ya? Kalau gas. Sinyalnya Gas. ini Allah karim. Ya. Gas, udah dulu ya. Kamu diam lagi, Bu Rama lagi yang ngomong. Oke, jangan sampai pohon tumbang nih. Biasanya kalau Ibu Rama marah itu pohon pada tumbang loh. Lu mau pohon depan rumahmu tumbang? Amat ya aku ya, melebihi Yesus ya Bang ya, bisa tumbang pohon. Iya. Kalau Yesus cuma gunung ya dia pindahkan, selalu pohon bisa tumbang depan rumahmu. Nah, ya lebih hebatlah aku. Ya udah adem terus Ibu. Ya kan gue bilang juga apa pergi kan? Aduh, sinyalnya itu terpental dia. Hostnya lagi nggak ada ini. Nggak apa-apa. Terusnya Bu Rama. Jadi bagaimana ceritanya pohon bisa tumbang depan rumah dia gitu? Sinyalnya dia sinyal. Oh, atu-atunya kayak gitu. Kesian juga ya anak orangnya. Itu anak siapa sih? Anak Open. Saudaranya Bu Rahma itu. Amit. Ya jadi itu tadi yang disampaikan ya Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penglihatan Ananias. Penglihatan Ananias itu diceritakan. Padahal ada pun kisah yang menempeleng Paulus itu Ananias. Nois Pak Amir, Nois Ya? Amir. Iya. Bunyi. Kayak zzz. Lagi di mana? Lagi di mobil. Oke, mantap. Nah, kalau kita lihat kesaksian Yesus ya di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ingat, ini ketika Paulus berkata melihat Yesus sudah terangkat. Sudah nggak ada di bumi lagi ya, berarti dia sudah jadi Tuhan, sudah di atas. Sudah di surga kata mereka tuh. Jadi yang dia lihat itu Yesus dalam wujudnya sebagai Tuhan. Padahal kata Yesus sendiri, Tuhan tidak bisa dilihat. Setiap yang melihat Tuhan pasti mati binasa. Suaranya pun tidak bisa didengar. Ini kebohongan Paulus yang bertubi-tubi. Tapi dasar oten yang koplak, mau terima aja pernyataan Paulus ya.
Itulah mereka ya teman-teman. Ditunjukkan bagaimana mereka lari merevisi supaya menyelamatkan siapa itu Paulus. Dia tetap terima tadi. Padahal apa kata Paulus? Dengan licik aku menjerat kamu. Tapi ditambah di situ diedit, ditambahi. Kata kamu berkata, mana dia tuduh orang lain. Padahal data di situ itu merujuk kepada Paulus sendiri. Tapi diedit ditambahi, kamu berkata, orang lain dituduh. Aduh, kan koplak mereka ya. Jadi ini kata-kata Ananias tadi, menurut Ananias, dia mendapat pendengaran dari Yesus. Ini Ananias lah mendapat pendengaran dari Yesus bahwa Yesus mengutus Paulus. Ini kan koplak ini, melalui Ananias lagi. Ini Ananias juga, ini siapa nih Ananias? Nggak jelas. Inilah yang dia kutip tadi, pernyataan Ananias bahwa dia menyuruh Paulus. Kan koplak ini mereka. Saking inginnya menuhankan Yesus, segala cara dia pakai, segala kebohongan dia terima. Saya ingin pernyataan Yesus sendiri mengutus Paulus, karena Paulus ini bukan termasuk 12 murid ya teman-teman, 12 murid. Jadi kebohongan Paulus di sini, dia melihat Yesus dan mendengar suaranya, padahal Tuhan tidak bisa didengar suaranya. Ini kebohongannya. Kemudian ketika dia disidang oleh Raja Agripa, dia ditanyai, apa dia bilang? Itu penglihatan, bisa saja hayalan, karena ditengarai nih si Paulus ini kena epilepsi, Saint Paulus, penyakit Paulin ya, penyakit Paulus, penyakit ayan. Tiba-tiba cahaya dia lihat ya di tengah padang gurun, kemudian dia terjatuh, tiba-tiba tidak melihat, matanya buta kan. Nah di situ dikaranglah cerita bahwa Ananias berkata begini begitu, kamu diutus Yesus. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Itu katanya dalam masa pertobatan Paulus. Paulus ini tiba-tiba bertobat, tujuannya ke Damsyik itu ingin membunuh para pengikut Yesus ya, ingin membunuh para pengikut Yesus. Tiba-tiba di jalan dia terjatuh dan buta, tiba-tiba buta, melihat cahaya buta. Nah, disitulah terjadi drama ya. Kaukah itu Tuhan? Saulus kau yang telah menganiaya aku. Padahal tidak pernah ketemu Paulus dengan Yesus. Kemudian terjadilah drama itu. Mereka mengatakan itu pertobatan Paulus. Nah, coba mana di Bible cerita pertobatan Paulus? Nggak ada. Tiba-tiba saja dia bertobat. Padahal pernyataan Paulus, dia terpilih sejak dalam kandungan loh. Aku terpilih sejak dalam kandungan ibuku. Terpilih sebagai apa? Tadinya kan dia pembunuh, penjagal, membunuh para pengikut Yesus. Berarti dia terpilih sebagai pembunuh. Itu bro. Jadi gini ya teman-teman ya. Ini Bu Rama ini bukan ujuk-ujuk langsung ada di Komal TikTok. Kurang lebih setahun yang lalu di Zoom Bu Rama selalu stay. Bahkan 24 jam stay di Zoom, mendengarkan Bang Juma debat, Goldian, Kores, saya, Pak Desugi. Bu Rama kagak pernah bicara, mencatat kurang lebih setahun. Salah Bang Handi, Bang Handi salah. Gimana? Saya itu udah lama di Zoom MDM, ketika berpisah CC, kan ya tadinya udah iya di Zoom. Iya. Bisa diomongin itu Bu Rama. Artinya saya berdiskusi di Zoom di MDM itu yang melive-kan itu Bang Tolib. Saya berdiskusi, lawan saya itu ya Pak Martin, Pak Pipo semua lah di situ yang masuk. Tapi saya tidak di JCC ya, saya di MDM. Iya. Gitu Bang. Artinya banyak belajar di Zoom dulu gitu loh. Ya, kita dari Zoom. Jadi nggak ujuk-ujuk ada di sini gitu. Artinya teman-teman yang ingin naik ya sebaiknya mempelajari teknik dulu apa segala macam gitu. Nggak langsung ujuk-ujuk gitu. Itu yang saya maksud Bu Rama. Oke Bang, terima kasih. Iya betul. Kalau saya gini ya saudaraku, saya kadang buka Komal. Mereka minta naik. Ya, mereka minta naik. Ya, kita kasih naik lah ya, saudara kita. Nah, giliran diskusi, ada OT naik. Dia diam.
Akhirnya aku aja yang maju. Aku maunya kalau kalian naik itu berarti kalian siap diskusi. Ada Kristen naik, kalian harus siap berargumen dengan oten-oten. Tapi dia diam. Ya buat apa kalian naik sih kalau nggak mau diskusi? Ya kan? Oke ya teman-teman, yang naik itu yang bisa diskusi sama oten, yang siap. Masya Allah. Iya Bunda, jadi apalagi ini apa yang namanya kalau mau naik ke room-room hotel. Wah, ini coklat ribo ini. Baca coklat ribo ini. Tidak, gini. Saya tambahkan, tidak semua yang naik itu artinya dia bisa kalau semuanya naik mau diskusi maka jadi pasar ikan nantinya. Jadi ada yang mau belajar, alangkah fokusnya ketika dia di atas itu bisa fokus dia. Jadi ketika yang naik sedikit banyaknya gini, sedikit banyaknya nih yang naik ini, misalnya Bu No ini, pasti dia sudah tahu dasar-dasarnya toh, dan dia tidak akan mungkin maju melawan Oten karena dia belum menguasai itu. Udah kenapa itu yang dibahas? Langsung aja naikin Oten lagi satu. Kan kadang ini apalagi di komal saya yang tentukan yang bisa kadang naik. begini, Bang Host, kadang begini ya, saya mau bertanya, teman kita kan, saya mau bertanya, giliran dia itu di komal Bunda Rahma mungkin yang dinaikkan itu orang-orang sota. Sekali dia ditanya nggak bisa menjawab, aduh ya Allah ya Rabbi, mohon maaf ya saudara-saudaraku. Ya udah, ada yang mau nanya saya nggak? Silakan. Saya belum pernah ditanya nih hari ini. Silakan naik teman. Ini Kribo ini, aduh di Kribo katanya ada Paulus yang diutus. Mana di Kribo? Kribo ini terlalu banyak ngomong dia. Naiklah Kribo. Kribo dari dulu nggak pernah mau naik itu, typing terus. Enggak. Katanya ada Paulus di surah Yasin. Mana? Aduh Kribo. Oh itu apa namanya, penafsiran. Bukan di dalam Al-Quran ada Paulus, tapi di penafsirannya. Itu pun juga bukan, waduh kalau itu dikisahkan ngeri-ngeri sedap itu. Gitu ya. Dari pendapat orang lain. Gitu, bukan Al-Quran membahas Paulus. Penafsiran atau tafsir terus terjemahan itu bukan Al-Quran. Jadi perlu diluruskan ya teman-teman Kristen ya. Terjemahan, tafsiran itu bukan Al-Quran. Jadi kalau lu baca terjemahannya terus lu bilang di Al-Quran ada Paulus, itu namanya Anda kurang banyak makan babi. Perbanyak lagi babinya supaya paham. Maksudnya lebih paham on-nya kan gitu. Beda dengan mereka teman-teman. Terjemahan itulah yang sering ditenteng kemana-mana disebut kitab suci. Padahal terjemahan bisa aja berubah direvisi seperti tadi. Al-Quran itulah originalnya yang berbahasa Arab. Oke? Iya, jadi kan posisinya al-muta'abbadu bitilawatih itu bahasa Al-Qur'annya bukan terjemah gitu. Iya, betul. Ya, benar. Dan memang kalau berbicara tafsir itu posisi Quran kan memang udah jelas meskipun tidak pakai tafsir. Cuman apalah gunanya tafsir? Tafsir yaitu untuk menunjukkan betapa kayanya bahasa Al-Quran gitu. Sehingga kan banyak tafsir-tafsir itu kan. Jadi itu sebagai bentuk nyata bahwa bahasa Al-Quran itu sangatlah kaya gitu. Jadi tidak bisa kita artikan sebatas terjemahannya saja gitu. Betul. Ya. Dan maaf sedikit ya saya tambahkan untuk Oten ya, maaf 1000 maaf ini sahabat Oten. Jadi kalian itu kalau dulu di zaman Rasul itu sama dengan musyrikin Mekah yang memang posisi saat itu adalah jahiliyah gitu. Oh bukan Bang, jangan disamain, sekarang lebih dablek. Abu Lahab, kalau bisa ada Abu Lahab, dia engkongnya Abu Lahab, gitu. Ya. Kenapa saya nyamain seperti itu? Soalnya posisi musyrikin Mekah kan dulu itu menyembah sesuatu yang berfisik gitu, dan saya katakan tadi kan memang Oten ini agamanya itu non semitik gitu, tidak punya kitab samai dan
memang mereka memfisikan Tuhan, dan ketika Nabi Muhammad berdakwah sama mereka itu, Nabi Muhammad selalu membawakan surah Al-Kafirun. Tetapi ketika Nabi Muhammad berdakwah kepada orang Yahudi Nasrani, Nabi Muhammad membawa surah di dalam Asy-Syura ayat 15, Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Jadi memang ya begitulah, kalau Yahudi Nasrani kan berpegang teguh kepada perjanjian lama, dan memang Tuhan tidak mempertuhankan manusia lainnya. Sekian dan standby. Jadi teman-teman Oten di bawah itu ya, saya juga bukan sok tahu nih. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab, sastra Arab yang paling tinggi di orang Arab. Jadi bahasa sehari-hari orang Arab itu berbeda dengan bahasa Al-Quran. Gitu ya. Memang Al-Quran itu bahasa Arab, tapi bukan bahasa sehari-hari yang dipergunakan orang Arab. Orang Arab sendiri gitu ya, dia harus belajar ngaji, dia harus belajar Al-Quran, baru ngerti gitu loh. Padahal itu bahasa ibunya sebenarnya. Lebih mudah dia mempelajari. Tapi pertanyaannya, kenapa bukan orang Arab yang juara MTQ internasional? Kenapa orang Indonesia? Setuju. Artinya ini bahasa Arab dalam Al-Quran tidak tertutup atau membuka diri lebar-lebar untuk diucapkan, dipelajari seluruh umat manusia. Karena peruntukannya memang ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan begitu ya Ustaz ya? Untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk bani tertentu gitu. Berbeda dengan yang di sebelah. Taurat untuk Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel, apalagi Sabur Daud Bani tertentu. Berbeda dengan Al-Quran. Makanya itu Al-Quran sangat mudah dipelajari bagi ingin orang belajar. Tapi anehnya lagi, ada orang Pak Ustadz, dia tidak mempelajari Al-Quran tapi lebih pintar daripada Ustadz. Nah ini dia nih yang kita temukan sehari-hari. Ini namanya engkongnya Abu Lahab hidup kembali. Gitu kira-kira Mas Tan. Lanjut. Ya Bang Handi, tapi ada bedanya. Kalau Abu Lahab kan itu sunnah disebut laknatullah, bahkan harus Quran pun berbicara seperti itu. Tapi kalau oten-oten ini kan kita harus lebih hati-hati gitu, takutnya dapat hidayah, jadi jadi ada beda sedikit lah. Ya, contoh misalnya nih ya, mumpung nggak ada, naikin Oten dong, biar dia bertanya lah. Gini ya, contoh nih, di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menikahi Aisyah misalnya, di zaman itu tidak ada satupun orang protes. Satu ya, di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai masalah sunat, tidak ada satupun orang protes, mencibirkan. Dalam hal siapa sang pencipta alam semesta, di zaman itu nggak ada, semua orang pada tahu pencipta alam semestanya satu, gitu loh. Nah anehnya di zaman sekarang kok pada protes ya, gitu loh, kok pada protes gitu loh, nabimu menikahi ini. Padahal orang tuanya sendiri Aisyah contoh nih, tidak pernah keberatan anaknya dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa di zaman sekarang mereka protes ya? Gitu loh, itu satu. Kenapa orang sebelah ini tidak pernah protes kalau ibunya Tuhannya itu dinikahi dalam keadaan hamil oleh aki-aki 90 tahun? Kenapa ini nggak diprotes ya? Gitu ya. Di dalam kitabnya Yahudi yang dia colong, bagaimana kisah para nabi amburadulnya di sana, kisahnya negatif begitu. Kenapa dia nggak protes ya? Mereka membuat suatu perkumpulan yang dikomandoi oleh Christian Prince dan kawan-kawan, membuat data-data yang menyerang Islam, membabi buta tanpa keilmuan, dipakailah masuk ke Indonesia. Terutama diantarkan langsung oleh si siapa nama aslinya Sob Katul? Kristen ya, mengaku Kristen ya, yang mengaku murtadin katanya. Inilah yang mereka seragamkan di Indonesia. Nah giliran berhadapan dengan kita langsung gak bisa apa-apa.
Itu kira-kira teman-teman. jadi 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 Bang Handi memang luar biasanya Al-Quran gitu kan, kalau kita membahas secara lafdiyah, walang tardo angkal Yahud walan Nasoro. Kalau untuk orang Yahudi bahasanya itu pakai lan. Kalau lan itu kan dalam bahasa Arab itu maknanya listihalatil wuku, jadi mustahil. Walang tardo jadi mustahil Yahudi ridho kepada umat Islam. Kalau Nasrani beda, pakainya pakai la bukan lan. Jadi itulah hebatnya Al-Quran gitu, dari segi beda lapad aja maknanya sudah jelas beda gitu, apalagi beda ini cuma satu huruf loh gitu, sehingga memang harakat pun ketika berubah di dalam Al-Quran ya beda maknanya, bahkan satu lapad maknanya bisa beribu-ribu makna gitu. Luar biasanya Al-Quran itu begitu, Insya Allah. Contoh di bawah nih Pak Ustadz, Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya mengutus setan. Bukan mengutus setan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia gitu loh, bukan mengutus. Menciptakan jin dan manusia untuk menyembah begitu. Tapi karena jin ini mangkir, membangkang, yang menjadi iblis. Iblis inilah yang masuk ke dalam diri manusia yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang siapa tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana perintah dalam Al-Quran, ya inilah ada iblis di dalam dirinya. Ya enak kan kena balik loh kalau ngomong kayak gitu. Termasuk juga inilah yang membawa Tuhanmu ke gunung yang tinggi. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Kalau nggak salah di Matius 4:8 gitu loh ya. Jadi lu jangan asal ngomong di bawah. Setiap lu ngomong di bebelmu itu sebagai bempernya gitu ya. Gitu. Ya, itu di zaman dulu ya Ustaz ya, di zaman dulu tidak ada orang menghalalkan babi. Di zaman tempat lahirnya Yesus tidak ada orang yang menghalalkan babi, semua babi haram. Sampai Nabi Muhammad SAW, babi itu haram. Tapi setelah ada Bible berbahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, babi jadi halal. Bayangkan teman-teman. Bayangkan, ajaran dari mana ini coba? Ajaran dulu sunat itu tidak pernah dibicarakan. Yang jelas setiap laki akil balik itu sudah pasti disunat. Nggak ada yang ngomong nih Abu Lahab aja nih yang paling jelek, ketemu dengan Firaun misalnya, lu udah disunat belum? Lu digaplok sama Firaun belum nanya gituan. Bener nggak Pak Ustadz? Nggak ada yang nanya-nanya. Oh Firaun, lu udah disunat belum? Gitu. Jadi zaman sekarang ini aja, ayo banyak mempertanyakan sunat. Padahal sunat itu wajib bagi laki-laki yang sudah akil balik. Sebelum akil balik itu harus disunat. Masya Allah. Jadi Pak Handi ini, jadi gimana ya kita menanggapinya? Sekelas Abu Lahab yang memang sudah diinas di dalam Al-Quran laknatullah, beliau itu pas lahir Nabi Muhammad itu merasa bahagia gitu. Soalnya kan itu kan sepupunya ya, kalau Nabi Muhammad itu sebab Abu Lahab kan sama Sayyidina Abdullah itu kan adik kakak gitu. Tapi Abu Lahab ini bahagia pas Nabi Muhammad lahir ini, sehingga ada di dalam kitab Al-Barjanji para ulama mengatakan walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Justru ketika Abu Lahab bahagia dan ketika Abu Lahab sudah meninggal, dimimpikan oleh saudaranya bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin siksaannya itu diringankan oleh Allah. Kenapa diringankan oleh Allah? Sebab Abu Lahab pas lahirnya Nabi Muhammad, dia itu merasa bahagia, itu kelas Abu Lahab gitu. Tapi kok zaman sekarang banyak yang mencaci, memaki tanpa tahu datanya. Itu gimana itu Pak? Enggak ya. Ya ini Abu Lahab ini pada bermunculan sekarang ini gitu ya. Kitabnya sendiri dia nggak bisa baca. Konsep ketuhanannya masih acak-acakan. So tahu mau membahas surat Yasin lah ditanyain segala. Tentukan dulu Tuhanmu yang benar tuh siapa, standar aja dulu gitu. Jadi mereka ini beriman
karena membenci Al-Quran. Mereka ini beriman karena menyalahkan Al-Quran. Sorry, bukan beriman. Mereka ini beragama di sebelah, ya, menuhankan anak manusia karena tidak menyukai Al-Quran. Mereka seperti itu karena tidak menyukai Muslim, dan seterusnya begitu. Jadi landasan mereka ini beragama karena tidak suka Islam. Rata-rata begitu. Oh, iya, Jadi, sepakat. iya, coba kalau dia mencintai Bible-nya misalnya, nggak usah dulu deh kamu nyebrang kemana-mana. Cintai dulu Bible-mu, belajar dengan baik-baik, keluarkan dulu doktrinmu, pelajari dengan jujur, tanpa diintervensi oleh siapapun. Saya rasa yang lu baca pasti lu tinggalkan. Banyak sekali orang mualaf, izin ya Pak Ustadz, banyak sekali orang mualaf, doktrinnya kebuang, dia pelajari Bible dengan jujur, dia tinggalkan yang dia baca. Karena memang di sana bukan firman Tuhan yang dia baca, gitu loh, bukan dari Sang Pencipta. Nah, orang-orang yang kayak di bawah ini nih, landasan imannya dia menuhankan anak orang karena dia berdasarkan membenci agama orang, gitu loh. Ya, bahkan nama-namanya pun disama-samain, itu yang jadi masalah di kita. Jadi banyak nama-nama yang disama-samain gitu. Masya Allah, fitnah itu. Ya udah, itu ada yang mau bertanya Al-Quran, lu naik sini deh. Siapa namanya tuh? Naik dulu, jangan di bawah lu ngetak-ketik. Taikin Naik, berani naik enggak? Ayo, Bani Taiping, lu naik ke sini. Dalbo ada yang minta naik enggak? Ada yang minta naik enggak? Ya, tidak ada. Kalau si coklat keribo ini peliharaan saya. Oh, Sengaja jadi ban di bawah. Saya makan ikan goreng, tulangnya untuk dia. Lanjut dulu, lanjut. Itu kan, kasih lagi jeruk dia. Enggak, ini Oten pada takut ini, ada Bunda Rahma, ngeri katanya kalau naik. Aduh ya Allah. bagaimana mau lanjut debatnya? Di sini kan nggak ada OT yang naik, makanya kami kasih pengantar interan bagaimana berdiskusi, siapa sih mereka gitu ya. Itu sih. Ini ketua kita ada di sini, Profesor Alip nih. Iya, Masya Allah. Masya Allah ini. Terus ngapain beliau nggak pernah ngomong ya? Lagi sakit gigi apa Ustaz? Ustaz Alip? Tadi udah bicara sama Pak Jaya sampai Menghadapi Pak Jaya seharian. jadi Oh udah. Sebenarnya saya awal buka Komal itu saya sama Bang Alwan dengan Bang Alip. Jadi OT-OT-nya nggak bisa dihitung lagi, sudah berapa ekor Saya punya naik. masih noise. Udah. Maka lanjut Pak Amir. Noise gak? Enggak, udah bagus. Tidak. Saya maaf kalau pagi itu nggak bisa. Saya kalau pagi subuh itu habis sholat subuh, saya ke pasar, dagang gitu ya. Jam-jam 11 baru pulang, setengah 12 baru nyampe rumah gitu. Jadi nggak bisa pagi saya. Saya kan dagang. Ada tokonya di pasar Bang Handi. Saya buka lapak, Bu. Saya kan dagang ikan. Ah, yang benar. Pasar dagang ikan. Masya Allah, Pak. Halalan tayyiban, luar biasa itu ikan tuh. Masya Allah. Enggak lah. Bener, Bu. Aduh, gimana sih? Gua penghasilannya apa kalau nggak dagang? Gitu. Jadi saya bisanya begini ya, di sini istirahat sejenak ya. Ntar sore-sore jam 5 ya saya buka lapak lagi. Buka lapak lagi buat ini kuliner malam hari gitu. Kontrol anak-anak pulang lagi gitu. Jilang begini kok dari tadi ngetik kenali dirimu maka kamu kenal Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, dijelaskan. Saya dari Kalimantan Bang. Abang dari mana kok? Dari Sulawesi Selatan, Bang. Dijelaskan. Sulawesi ya. Semoga kita sama-sama sehat selalu Bang.
Ada yang tidak ingin ditanyakan Bang, silakan. Abang dari seluruh semua kayak ini, Bang ini. Ini yang kita bahas sekarang ini Bang, kenapa bisa harga-harga pasar itu tidak stabil gitu loh Bang. Larinya ke curhat ini. Abang ini lagi curhat ya masalah barang ya Bang ya. Justru Harga-harga cabai misalnya ya Bang ya. Cabai ini kok semakin hari tidak stabil, fluktuatif gitu loh. Oh, kalau di sini harga cabai mahal Bang. Tahun jalan kan 1 kilo 1 ton pun 15.000 1 ton. Justru harga cabai semakin mahal, tapi orang diskusi kok mulutnya semakin pedas gitu loh. Heran saya. Iya, heran sama ya Bang. Bagaimana Pak Amir keadaanku di sana Pak Amir? Ya, di sini alhamdulillah. Ya, saya kan tanya. Bang Amir, Apa? kalau Bang Andi bertanya jangan dulu direspon. Jangan langsung dijawab. Itu yang jawab tadi siapa? Suara Tanya. jelas nggak itu deh? Pak Amir, saya kan tanya Pak Amir, bagaimana keadaanku di sana? Oh, kalau keadaanmu di situ bagus. Bagaimana keadaan? Bagaimana keadaanku di sini? Oh, di sana. Ini bertanya dan bertanya di balik lalu. Mana tenang? Ya udah Pak, aku merana kalau udah selesai silakan gantian dulu. Oten yang menek satu lah. Ya, oke. Saya juga pamit mau. Assalamualaikum ya, Merana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, saya mau turun dulu. Iya Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Hati-hati di jalan Pak Amir, jangan naik motor kayak ibu-ibu sen kiri belok kanan. Lu pernah nggak mengalami ini sen kiri belok kanan? Sering nggak? Kok di sini mah udah Itu, banyak. Pak Theodor. Kalau di Sulawesi Selatan bukan sen weser ya. Nah, itu. Kalau Jakarta dan sekitarnya tuh sen kiri, sen. Kalau Sulawesi Selatan weser. Bener ya? Betul. Assalamualaikum abang-abang semua. Iya, Jawa Barat begitu. Waalaikumsalam. Silakan diperkenalkan identitasnya dan statusnya apa? Janda. lanjut. Dan gitu lah Bun. Belum Udah sampai lama cepet amat. Statusnya host. Iya. Iya, mohon maaf Bunda. Sebelumnya kebetulan saya Muslim, alhamdulillah. Bukan kebetulan, Muslim. Saya Muslim. Masa Muslim kebetulan? Jadi kebetulannya berada di room yang Muslim pada saat ini karena sebelumnya beberapa menit yang lalu saya berada di room non Muslim. Yang saya di sini bukan bertanya bagaimana tentang apa namanya non Muslim atau bagaimana tentang ini. Yang menjadi perhatian saya saat ini karena kebetulan juga saya baru beberapa kali melihat bahwa ternyata di platform ini ada apa namanya macam perbandingan antara kitab gitu kan atau antara Al-Quran dengan Alkitab gitu. Yang saya simak pada saat ini mohon maaf bapak-bapak dan abang-abang jika berkenan untuk memberikan penyampaiannya terhadap saya yang masih buta gitu kan, yang masih ingin belajar. Artinya begini, saya juga pun salut dengan Bunda yang historinya sudah pernah diceritakan gitu Poinnya kan. aja Bu, poinnya Bu apa? Iya. Poinnya begini, dasarnya sebenarnya dengan adanya diskusi ini, dasar dari kita kaum Muslim itu adalah apa gitu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Artinya gini, mungkin pada saat di diskusi ini kan mungkin banyak tuh komen-komen yang banyak
memberikan komen-komen tentang agama. Poinnya aja Bu. Aduh, kok jadi panjang. Poinnya apa gitu loh? Poinnya itu dasar dari kita membentuk apa ini namanya diskusi ini untuk kaum muslim dengan non muslim itu apa? Apakah untuk perpecahan atau apakah untuk menjelaskan bahwa muslim itu adalah atau agama kita adalah agama yang paling benar? Jadi saya juga minta tolong di sini, mumpung saya live, saya minta tolong diundang itu yang namanya Bapak Ardi atau Coklat siapa itu tadi ya? Udah cukup. Kenapa ada diskusi lintas agama? Itu aja pertanyaannya, sederhana kok. Sebelum menjawab sana Bu, kalau bisa Ibu hindarilah berjamaah di tempatnya Oten. Hindarilah naik dulu di sana. Lebih baik bekali diri dulu gitu. Karena saya yakin Anda tidak menemukan keadilan di sana. Saya jawab pertanyaannya, ya izin ya. Kenapa ada diskusi lintas agama? Pertama adalah ingin meluruskan orang-orang yang mempergunakan istilah Islam di dalam kitab mereka. Ini harus kita hambat tiap hari karena mereka nyolong, mereka mengambil secara serampangan istilah-istilah Islam, dipergunakan bukan pada tempatnya. Dipergunakan untuk misionarisme, membodoh-bodohi saudara kami, menjanjikan saudara kami agar saudara kami itu murtad. Kasih contoh Bang, kasih contoh. Jadi sekali lagi saya ulang, satu kata dia mempergunakan kata Allah di dalam terjemahannya bukan pada tempatnya. Allah Tritunggal lah, Yesus adalah Allah lah, dan seterusnya. Itu yang paling utama Bu. Itu dasarnya kami harus luruskan 1 kali 24 jam. Tapi kalau LAI sudah mempunyai jati diri, mandiri, dan harga diri, ya kami nggak akan diskusi lagi. Buat apa coba? Dia seperti Hindu Buddha itu udah mandiri, dia punya jati diri dia gitu. Tapi sepanjang masih mempergunakan kata Allah, kata Rasul, Alkitab, ya kita hajar terus Bu. Itu kira-kira dasarnya kenapa ada diskusi lintas agama ini. Kira-kira itu Bu. Oke, thank you Bang, terima kasih. Ibu setuju nggak kalau mereka ini pakai istilah atau kata Allah saja di Bible mereka, di terjemahannya? Setuju nggak? Itu yang saya pelajari dari beberapa hari ini Bang. Kalau Abang mau mendengarkan bagaimana tanggapan saya, ya saya jelaskan gitu. Jadi beberapa hari ini yang saya lihat bahwa mereka memiliki penafsiran sendiri gitu loh. Sementara yang ada di room-room itu ya sama lah seperti halnya framing gitu kan. Nah intinya itu aja yang saya mau tahu, bahwa adanya diskusi lintas agama ini yang sudah Abang jawab tadi gitu loh. Pertanyaan atau apa, komen-komen saya harus syahadat, alhamdulillah saya Islam gitu kan. Jadi ini pertanyaan yang mendasar yang harus saya tahu, tidak hanya dengan komen-komen saja, tapi saya harus tahu bahwa ini sebenarnya akan dibawa kemana gitu. Kira-kira itu. Terima kasih Bang. Terima kasih. Jadi dibawa lagi ini katanya alasannya gini nih. Ini alasannya Anwar Chen dan kawan-kawan. Anwar Chen itu adalah kepala penerjemah LAI. Gitu ya, alasannya kami mempergunakan kata Allah itu karena Kristen Arab sudah mempergunakan. Ini juga kalau dirunut ke sana, yang penting orang mau belajar, punya akal, bukan doktrin. Ya ini gue sering tabok tiap hari. Pertama adalah sumber Kristen itu bukan dari Arab. Tapi Kristen itu bersumber dari Antioquia, bukan dari Arab. Jadi Kristen Arab juga itu memakai terjemahan gitu ya. Jadi sekali lagi ya, Kristen itu tidak bersumber dari Arab, tapi bersumber dari Antioquia yang bahasanya PB Perjanjian Baru Yunani. Kitab yang diklaim sebagai kitab dia Perjanjian Lama adalah Taurat, Musa, itu juga milik Yudaisme untuk Bani Israel. Dia ambil melalui Septuaginta. Kemudian dia terjemahkan
LAI Gabrul ini nih, LAI ini, teman-teman, bayangkan. Dia menerjemah tidak berdasarkan original teks, tapi berdasarkan kultur Arab. Nih dengerin oten-oten yang nggak blok di bawah nih, yang blow on di bawah nih, dengerin. Jadi LAI itu menerjemah bukan berdasarkan dari bahasa originalnya seperti Yunani, tidak. Contoh misalnya Yohanes 1, mestinya kalau dia menerjemahkan Yohanes Pembuka itu, ya ngapain lu nengok-nengok ke Arab? Apa urusannya coba? Kenapa lu nggak pakai akal sehat lu, pakai Yunani itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Kenapa lu ke Arab-Araban? Kalau misalnya lu ke Arab-Araban, lu lihat aja liturgi Kristen Arab di sana. Kata Allah itu apa? Ya Allah itu adalah nama sembahan, nama sang pencipta. Kristen Arab itu. Baik Kamus Al-Munjid maupun Alkitabul Muqaddas, Bible berbahasa Arab yang dirilis 867 Masehi, Al-Quran sudah ada, gitu ya. Nah, sampai di Indonesia, nah ini yang Gabrul nih, menjadi bukan lagi proper name, tapi menjadi generic name itu Allah. Jadi mereka sudah sampai di Indonesia, Allah itu bukan nama, tapi sebutan. Sama dengan Presiden Jokowi. Nah, Presiden itu adalah Allah, Jokowi adalah Tuhannya misalnya, gitu loh ya. Jadi tiada Allah selain Yesus. Tuh, bayangkan loh ya, tiada Allah selain Yesus. Mestinya tiada Tuhan selain Allah gitu. Jadi Allah itu adalah Tuhan, sebutan. Tuhan mereka adalah Yesus, gitu loh. Makanya ada Allah huruf besar semua, ada huruf kecil semua, hanya saja huruf besar semua. Ini kan Gabrul gitu loh. Jadi pembodohan. Makanya kata Pendeta Yakub Sulistyo tuh, ya setiap mereka diskusi dalam konsep ketuhanan ya kalah, ngotot, memalukan, ngeyel. Kenapa? Ya berdasarkan terjemahan yang salah. Nih, makanya jadi orang tuh jangan mau dibodoh-bodohi LAI coy. Belajar. Contoh Yohanes 1, en harke en hologos, kai hologos en proton theons gitu ya. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia masa menjadi Allah sih bro. Theos itu diterjemahkan ya Tuhan. Theos ke bahasa Inggris ya God. Kenapa menjadi Allah coba? Ini kan pemerkosaan. Ini membuat kekacauan. Ini membuat perselisihan. Ini membuat saling gontok-gontokan. Kita sebagai yang beragama Islam wajib meluruskan. Bukankah kita diperintah ini untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Anda nggak boleh diam. Sepanjang berilmu, edukasi mereka. Kalau ngeyel tabok mereka. Kalau udah diberitahu masih ngeyel tabok, nggak ada urusan. Mereka sudah mempergunakan kata Allah yang kita sembah sebagai umat Islam, tapi mereka pergunakan salah. Anda mau diam? Anda mau diam? Tidak, tabok dengan cara-cara yang sesuai prosedur yang berlaku, bukan tabok beneran. Gitu. Oke, gitu kira-kira jawabannya, Bu. Jangan tinggal diam. Hajar orang-orang yang keliru ini dengan cara persuasif, tapi bukan dengan cara brutal. Kira-kira gitu. Mantap, thank you Bang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Itu saya tambahkan sedikit ya, Mbak Bula. Kata Bang Handek, jangan berjemaah dengan mereka, jangan. Mending Mbak Bula naik, duduk di samping kiri saya. Lanjut. Saya nambah sedikit ya poin penekanannya. Siap. Oke. Intinya ya, kalian harus pegang ini, bahwa di original teks Bible mereka ya, manuskrip mereka, manuskrip kuno, dan itu pun bukan asli ya, itu tidak ada kata Allah, karena bahasanya itu berbahasa Yunani, yang ada itu Theos, Theos. Jadi itu ya, jadi kata Allah itu di Bible yang mereka pakai sekarang, yang berbahasa Indonesia, itu adalah nama sembahan orang Islam. Allah dalam bahasa Arab itu di Al-Quran kita ada Allah, innani anallah ya,
atau la ilaha illallah Allah. Tapi mereka memakainya padahal original teks mereka itu Bible mereka Perjanjian Lama maupun Perjanjian Lama yang notabene itu milik Yahudi sana ya, Taurat Musa dan tambah Nevi'in Ketubin, kitab para nabi, itu di situ nggak ada kata Allah. Ya, YHVH, Hasem, Elohim segala macam. Tapi kalau Allah nggak ada, tapi dia pakai itu. Ya saudara-saudara, kalau Anda banyak alasannya mereka, ya Hanso naik Hanso, ya. Kalau banyak alasan mereka berhak begini. Al-Muqaddas itu diterjemahkan itu ke dalam bahasa Arab itu ya menjadi Alkitab Muqaddas itu ya, Bible Muqaddas itu abad 8. Jadi tahun 800. Lebih dahulu Islam. Lebih dahulu ada Rasulullah ya, Al-Qur'an abad ke-6. Itu abad ke-8 ya. Baru adalah Al-Muqaddas, dan itu pun di sana Allah itu di kitab Bible berbahasa Arab itu Allah itu adalah proper name. Tetapi saudara-saudara di Indonesia ya oleh lembaga Alkitab penerjemah Bible ini proper name itu atau nama Allah itu ya nama Allah itu diganti menjadi generic name, dia balik menjadi Tuhan disebut itu adalah nama. Ya dia balik, sementara Allah disebut generic name. Inilah kelicikan mereka ya, dia bolak-balik loh. Di Arab sana itu Allah itu ya nama Tuhan. Allah ya, dia tipu-tipunya itu double L, dia panggil, dia sebut Allah. Padahal Allah double L itulah tipu-tipu mereka. Kenapa? Itu dalam hal untuk menginjili, mengkristenisasi. Misi misionaris mereka supaya orang-orang yang awam ini menganggap bahwa Tuhan kita sama, padahal Tuhannya adalah Theos ya saudara-saudara, Theos. Oke, itu aja ya saudaraku, itu yang Anda harus pegang. Oke, thank you Bunda. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Otenem, tunggu dulu Mbak. Otenem silakan naik. Iya, terima kasih. Request saja. Otenem. Mbak Bula kalau Ya, bisa Mbak Bula kurangi dulu lah diskusi naik, mending berjamaah saja dulu. Enggak, gitu. saya belum pernah naik, baru naik hari ini di sini gitu. Kemarin saya hanya nyimak, dan semalam juga saya sudah mendapatkan beberapa informasi dengan masuk ke roomnya Bang Ardian yang di situ ada Jibril dan kawan-kawan dan lain-lainnya. Di situ ada beberapa hal yang bisa dibantahkan dengan pendapat dari Bang Duren atau Daren gitu. Jadi dari situ saya baru paham gitu kan bahwa ternyata silsilah kita bahwa Alkitab, bahwa Al-Quran itu memang benar-benar mereka juga pahami. Jadi insya Allah tidak ada room yang saya salah masuk, termasuk room ini. Alhamdulillah. Terima kasih abang-abang dan bunda semuanya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum diperkenalkan statusnya apa? Status saya istri beranak satu. Gak usah Bu, terlalu itu bercanda itu Bu, gak usah dijawab bercanda itu. Lemparan ember sebentar, ada lemparan ember sebentar di belakangnya itu. Jadi kalau tadi dibawa menyinggung KBBI, berarti Anda nggak baca KBBI juga. KBBI itu Allah itu nama Tuhan dalam berbahasa Arab yang disembah bagi orang yang beriman. Coba buka KBBI. Jadi Allah itu nama milik pribadi sang pencipta. Bukan generic name, bukan sebutan, tapi nama gitu ya. Gitu ya. Jadi misalnya saya direktur sebuah perusahaan. Ya, direktur itu adalah sebutan. Yang direktur adalah misalnya Andi. Jangan dibalik, ngaco nanti ya. Jadi mereka ini kebalik-balik otaknya nih Anwar Chen nih. Saya itu selalu tujukan ke Anwar Chen yang sebagai biang keroknya nih bersama Pak Edwin Paskalis dan kawan-kawan di sana di LAI. Ini 2023 TB2 ini kok nggak sadar-sadar juga ya. Kenapa sih nggak mau mandiri pakai Theos aja gitu? Kenapa sih mereka nggak mau berbahasa Yunani? Kenapa harus ke Islam-Islaman? Kenapa gitu loh? Gue heran loh ya. Teman-teman Kristen dia nggak suka Arab, tapi dia ke Islam. Dia ke Islam-Islaman gitu. Ngapain coba? Nanti Bang Handi penginjilan. Natal dia pakai membaca
ayat suci Al-Quran, gitu ya. Gerejanya dikasih gereja Isa Al-Masih, gitu ya. Mikana tampil pakai hijab. Kenapa gitu loh? Kenapa nggak mau pakai identitas bahwa Anda Kristen? Malu apa gitu? Kenapa sih malu jadi Kristen? Identitas dong, lu Yunani gitu. Kenapa? Kenapa? Karena kalau ini yang dipakai ya kagak laku. Harus pakai trik-trik khusus supaya saudara-saudara kami yang muslim ini yang kurang peduli dengan dirinya ya mudah untuk dimasuki gitu. Dicari itu sasaran empuk. Risuli Lubis ya teman-teman, yang ada namanya si Risuli Lubis itu. Dia dari gang ke gang, dari mana ke mana begitu. Ada orang lagi galau didoain pakai nama Yesus. Kan kurang asem tuh orang gitu. Dan seterusnya memakai istilah-istilah Islam. Ini tujuan mereka teman-teman, harus waspada ya. Jangan tidur. Waspada. Orang kayak gini nggak bisa dibiarkan. Biang keroknya adalah LAI. Itu dari saya. Kalau ada yang mau diskusi tentang ini ayo naik. Tapi yang berilmu ya, jangan yang imani saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paduka. Baca WA Bang Andi ya. Oh siap. Aduh. Baru pulang dari pasar. Saya nggak baca di surga. Baru pulang dari pasar jadi. Bang Theodor. Oh siap. Waalaikumsalam. Selamat siang. Iya, Paduka, Masya Allah. Waduh, jam berapa ini Bang? Jam 3, bisa nggak? Bisa dong, kalau Paduka yang ngajak. Waduh, harus itu, wajib hukumnya. Apalagi kapan ajaknya saya ya? Ini mau kencan kemana, bahaya ini. Saya nggak diajak ya. Insya Allah Nggak mungkin diajaknya ya. beberapa waktu ke depan mau ke Makassar kami. Harus berangkat ke Makassar kita nih. Masya Allah. Kacau. Jadi orang kaya lagi saya ini nanti. Kita mau menemani Bang Juma syuting. Nggak ada undangan resmi gitu buat Theodor gitu ngikut-ngikut. Kan mau bikin buat film. Kalau Pak Hendra itu ya, kalau mau ke kalau Pak Hendra mau Makassar nggak usah di schedule. Tiba-tiba nongol aja di bandara gitu loh, kayak kemarin. Nggak ada schedule. Gimana Bang Dalbo? Kapan ke Makassarnya? Insya Allah segera dalam waktu dekat. Lagian pakai ditanya, kalau ke Makassar itu nggak ada schedule. Tiba-tiba nongol di bandara, udah. Oh. Pengen juga ikut ke Makassar. Ayo teman-teman hari ini yang ingin ketemu dengan kami, ngopi sambil ngobrol, ada cemilan, boleh makan yang berat-berat juga boleh, tapi nggak boleh makan batu karena kalau keberatan itu. Sore ini Anda bisa menghubungi saya atau Anda bisa masuk ke Telegram, grup Telegram API. Di sana teman-teman sudah pada koordinasi, kemungkinan hari ini lebih banyak yang datang gitu untuk ya silaturahmi aja. Kopi darat tapi benar-benar ngopi gitu loh, gitu ya. Jam berapa Bang Andi? Jam 3 start ya, kalau bisa sholat asar dulu lah. Tapi di sana bagus kok, ada musola di sana. Nomor saya 08 di Makassar. Nomor HP saya 081, catat di bawah 081. Jangan dihalangin dulu biar cepet. 081 tambah 2877 tambah 4 3 kali tambah 92 kali. Sekali lagi aja, sekali doang ya. Itu doang. Nah itu kapan kopi darat di Ada cacat di bawah. Nggak apa-apa. ada
ada agenda gak kopi darat di daerah Jakarta? Ya Ya sekitar ini Jawa Jakarta nanti Bang, Jakarta Selatan. Barat. Kapan itu? Hari ini. Oh, di Jakarta tempatnya. Iya Bang. Ustadz Wafi hadir nggak? Makanya baca WA, Pak. Ustaz Wafi tak bulan apa ya? Dia full jadwal ceramah beliau itu. Iya sih, Maulidan soalnya sekarang. Nggak bisa beliau datang, dia kan di Jawa Timur. Itu aja. Tapi kalau Bang Nandar dari Garut datang kira-kira? Bang Nandar di Cirebon. Di Cirebon dia. Kemungkinan enggak. Beliau kan kalau acara harian itu enggak, kecuali rapat intern pengurus pasti harus datang. Tapi kalau harian kayak gini beliau juga nggak bisa diganggu, lagi sibuk juga gitu. Cukup kita lah yang stay di Jakarta. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih Pak Depan Heparon? Gak tahu nih kepetal